Tapi yang ngebun-bun bukan Wawon guys. Siapa? Hai guys, balik lagi sama aku Sandra Kirana di cerita kecil-kecilan. Di tahun 2025 ini masih ada nggak yang percaya sama hal-hal gaib? Dan jujur untuk aku, hal-hal gaib itu emang aku percayai ada gitu ya di sekitar kita bahkan. Tapi kalau udah nyerempet-nyerempet kayak ke penggandaan uang, atau misalkan jual beli barang gaib yang harganya bisa fantastis banget sampai miliaran gitu ya. Kadang aku suka skeptis. Kayak kok bisa orang percaya sama yang menggandakan duit? Kalau misalkan benar nih terjadi, ya join lah gocap jadi 5 juta gitu ya boleh. Atau misalkan yang jual beli barang gaib seperti keris atau misalkan jenglot atau misalkan aku pernah dengar juga kayak sisik nyanyi Roro Kidul diperjualbelikan dengan harga miliaran. Itu kok bisa orang ada yang percaya gitu ya. Kalau misalkan pun ada jual beli barang dengan harga segitu, apa nggak kena pajak 12%? Seperti apa yang aku mau ceritain kali ini, itu tentang orang-orang yang ketipu materi, juga bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya. Jadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, di kawasan Bantar Gebang, Bekasi lagi kumpul-kumpul nih keluarga. Mereka lagi ngopi-ngopi sambil nonton TV. Nah, gak lama dari mereka nyeruput kopi itu, kok ngerasa pusing, mual, bahkan ada beberapa dari mereka itu yang langsung pingsan. Nah, mereka ini adalah Wawon, kepala rumah tangganya, Bu Ai, istrinya Pak Wawon, Ridwan, anaknya Bu Ai, tapi anak tirinya Pak Wawon ya. Terus Riswandi, anak tirinya Pak Wawon juga, Salsa dan Ayu, anak kandungnya Pak Wawon, Dede Solehudin, temannya Pak Wawon, dan Ujang Jainal, tetangga Pak Wawon yang pada saat itu lagi ikut ngopi gitu ya di rumahnya. Mereka ini segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama, tapi naasnya 3 dari 8 orang yang ada di sana itu meninggal dunia. Yang meninggal ini adalah Bu Ai dan anak-anaknya Bu Ai, Ridwan dan Riswandi. Nah, apa sih yang kejadian sama mereka? Kok bisa satu rumah semuanya keracunan, bahkan tetangga pun ikut keracunan? Ternyata besti, mereka itu minum kopi yang udah dicampur sama racun tikus. Nah, siapa ini pelakunya? Seperti di judul video ini, pelakunya adalah satu circle bapak-bapak, tapi lebih ke aki-aki karena mereka tuh udah pada tua ya, yang menjadi dalang di rentetan kejahatan yang mau aku ceritain sekarang. Dan cerita ini bener-bener serem banget, jadi pastiin kamu nonton sampai habis. Jadi guys, Wawon ini dikenal juga dengan nama Aki, dan biasa juga disebut dengan namanya Aki Banyu. Katanya Wawon ini punya ilmu supranatural yang sangat hebat, bahkan dia juga bisa menggandakan uang jadi berkali-kali lipat. Wawon juga ternyata punya banyak pasien yang rata-rata adalah seorang TKI, tapi semuanya itu adalah bohong, boro-boro menggandakan uang. Yang ada, Wawon ini dalang dari penghilangan nyawa berantai yang menelan 9 korban sekaligus. Dia membuat branding bahwa dirinya itu adalah dukun, menjadikan itu taktik agar pasien-pasiennya itu percaya, dan yang tercatat polisi, kerugian korban-korbannya Wawon itu mencapai nilai 1 miliar. 2 orang lagi adalah Dede Solehudin dan Solihin alias Duloh. Ingat nggak Dede Solehudin? Iya, Dede Solehudin ini yang tadi juga ikut keracunan. Ternyata Dede ini rela menenggak racun di dalam kopinya hanya untuk keluarga di situ nggak curiga sama dia. Korban yang pertama ini bernama Siti, asal Garut, Jawa Barat. Dia adalah seorang TKI dulunya yang berhasil ditipu oleh Wawon dengan menyimpan sejumlah uang. Nah, karena Siti ini kayak kesel ya, uangnya kayak ditahan-tahan terus gitu, ditelepon lah. Pak Wawon, ini gimana ya uang saya? Kok nggak jadi-jadi nih digandain uangnya, kok nggak ada terus? Tapi si Wawon ini berkilah kayak cari-cari alasan, ngulur-ngulur waktu yang membuat Siti semakin marah. Akhirnya Siti bener-bener kayak nge-spam gitu ya, dia nelpon terus, gimana nih uang aku, gimana nih uang aku gitu ya. Pada akhirnya Wawon ini punya ide biar membungkam Siti dengan cara menghilangkan nyawanya. Nah, pada suatu hari Wawon ini ngajak Siti ke Mataram karena Wawon ini bilang bahwa uangnya ada di Mataram sedang berkembang. Nah, mereka pergi menggunakan kapal laut. Wawon ini juga bawa ibu mertuanya yang bernama Bu Noneng. Nah, di tengah perjalanan, Wawon ini berencana untuk
ngebun-bun Siti dengan cara mendorongnya ke laut. Dan benar aja di tengah perjalanan, Siti didorong ke laut hingga tenggelam lalu meninggal dunia. Tapi yang ngebun-bun bukan Wawon guys. Siapa? Bu Noneng, mertuanya si Wawon, si ibu naon. Jadi mertuanya ini ikut andil dalam penghilangan nyawanya Siti. Jasadnya Siti ini ditemukan oleh warga dan dibalikan ke kampung halamannya Garut untuk dikebumikan. Korban keduanya ini bernama Farida yang dihabisi dengan cara diracun. Farida ini dulunya juga seorang TKI ya guys. Nah jadi Farida dan Wawon dulunya sempet nih FWB-an nih, mereka sempet kumpul kerbau nih mereka ya berdua. Nah mereka pada tahun 2021 itu ngontrak di kampung Babakan Curug, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Nah mereka membuat drama ke para tetangga bahwa Farida ini adalah anaknya Duloh dan Wawon adalah suaminya Farida. Pusing gak lu? Infonya mereka berlima ini ngontrak selama 5 bulan di kontrakan itu. Tapi setelah bulan kelima, Wawon dan Duloh itu pindah. Tapi tetangga itu kayak nggak ngelihat Bu Farida ya. Cuma nggak terlalu dipeduliin karena kan itu juga bukan urusan mereka ya. Gitu takut kepo banget lu jadi tetangga gitu ya takutnya kan. Jadi tetangga-tetangga mikir kayak oh mungkin Bu Faridanya pergi atau kemana gitu. Jadi nggak ada yang nyariin. Namun ternyata setelah kasus ini terungkap, Farida ini ditemukan di lantai kontrakan itu bersama dengan barang-barang pribadinya buat menghilangkan jejak. Korban ketiga sama keempat ini heran banget sih. Kok ada orang ngehabisin nyawa manusia sampai gedebak-gedebuk gini. Tahu nggak, korban ketiga sama keempatnya itu adalah Wiwin dan Noneng. Siapa tadi Noneng? Mertuanya Wawon. Sama Wawon juga dihabisi nyawanya Bu Noneng. Kronologinya adalah Bu Noneng sama Wiwin, istrinya itu dipanggil ke Cianjur, ke rumahnya Wawon di sana. Nah di Cianjur ngomonglah Wawon ini kayak, Bu, aku nih punya ilmu hitam baru nih yang harus dites. Wiwin sama ibu coba berbaring di kasur. Aku mau ngetes ilmu hitam baru aku. Akhirnya mereka berdua percaya lagi, iya aja. Mereka itu berbaring, terus mereka menutup matanya dan dengan cepat kilat Wawon leher keduanya dengan kain hingga kehilangan nyawanya. Setelah itu, seperti biasa, para korban ini dikubur di dalam rumah beserta dengan barang-barang pribadinya untuk ya menghilangkan jejak. Dan dikuburnya ini juga bukan pakai tanah yang bekas digalian itu ya, tapi yang dua ini, Bu Wiwin sama Bu Noneng itu sampai dicor. Korban kelima ini bernama Halimah. Halimah ini disebut-sebut juga istri sirinya Wawon yang entah keberapa kawin mulu. Halimah ini dieksekusi di rumahnya Wawon di Babakan Mande Cianjur tadi. Jadi tempat eksekusinya Bu Noneng sama Wiwin itu sama kayak tempat eksekusinya Halimah. Nah tetangga-tetangga di desa itu sebenarnya udah tahu nih kalau misalkan Wawon dan Duloh itu adalah sepasang partner dukun. Tapi mereka nggak ngeh nih kapan orang yang bernama Halimah ini datang dan nggak keluar lagi gitu. Tetangga-tetangganya tuh nggak ngeh. Karena banyak orang yang menjadi pasien yang datang ke rumahnya Wawon. Dan korban ke-6, 7, 8 ini yang tadi pertama itu Bu Ai, dan anak-anaknya Bu Ai yaitu Rizwandi dan Ridwan. Seperti yang tadi aku bilang, mereka itu dihabisi dengan cara diracun menggunakan racun tikus, dan rencananya ini mereka akan dikubur di rumah itu. Cuma gara-gara ada satu tetangganya yang ikut minum kopi dan jadi ikut keracunan juga, jadilah terungkap kasus ini. Dan korban terakhir ini, astagfirullahaladzim, korban terakhir ini adalah anak berusia 2 tahun yang tidak lain tidak bukan adalah anaknya Wawon dan Bu Ai. Kok bisa? Jadi anak ini bernama Bayu. Sebelum Bu Ai meninggal nih, Wawon bilang, Bu, aku mau bawa Bayu ke Mataram, ke kampung keluarganya, kampung ibunya Wawon, untuk disunat di sana. Jadi Wawon beralibi bahwa Bayu mau dibawa deh ke rumah ibunya. Di sana Bayu akan diasuh oleh ibunya Wawon. Namun ternyata itu adalah cara agar Bayu tidak terlibat di kasus penghilangan nyawa ibunya. Nah, pada suatu waktu, karena kan Bayu ini masih kecil ya, 2 tahun loh. Dia ini nangis terus dan mungkin kayak udah feeling nih kalau Bu Ai, ibunya itu kayaknya udah nggak ada. Nah, si Bayu ini nangis terus gitu. Nah, Wawon bilang ke Duloh sama ke Dede bahwa kalau saya memberi isyarat sama kalian tentang Bayu, kalian harus langsung bungkam dia karena dia tuh berisik banget, kata Wawon. Nah pada suatu malam emang kondisinya Bayu itu nangis terus ya, jadi
Wawon memberi isyarat pada Duloh dan Dede untuk langsung mengeksekusi Bayu saat itu juga. Kapolda Metro Jaya, Fadil Imron, mengatakan bahwa motif circle gila ini menghabisi nyawa Farida dan Siti itu pure untuk menguasai harta korban. Namun untuk korban-korban lainnya itu motifnya belum diketahui. Tapi si Wawon ini juga menurut aku dia pinter sih. Jadi dari 9 korban itu nggak ada satupun yang Wawon habisi nyawanya dengan tangannya sendiri. Jadi 9 korban itu semuanya dihabisi oleh Duloh. Dan Dede itu berperan sebagai penggali lubang yang dimana nanti akan diisi oleh para korban. Wawon ini cuma memberi perintah bahwa si A, si B, si C yang harus dihabisi. Dan yang mengeksekusinya itu si Duloh. Duloh lagian, aduh. Trio Dakjal ini itu dihukum dengan hukuman seumur hidup yang tadinya jaksa penuntut umum itu minta mereka dieksekusi. Namun hakim memutuskan bahwa penjara seumur hidup aja tiga-tiganya. Ya itu tadi kisah kriminal sebuah circle yang menurut aku kebiasaannya itu menghabisi nyawa korban secara berantai. Apa enggak Pak main catur kek? Atau keliling komplek gitu? Mari kita berdoa untuk korban-korban yang dihabisi nyawanya, semoga berada di tempat yang damai, dan juga untuk trio Wawon taubat sih. Nah, gimana menurut kalian? Apakah hukumannya setimpal dengan apa yang udah mereka lakuin ke begitu banyak korbannya? Jangan lupa juga komen di bawah tentang kasus-kasus apa lagi yang harus aku ceritain, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga lonceng, biar aku semangat buat ceritain hal lain di video selanjutnya. Bye bestie!